Jika kalian merawat keris, selayaknya keris pertama yang kalian rawat adalah keris dapur tilam upih. Karena tilam upih bisa menjadi teman dalam suka maupun duka. Kurang lebih seperti itulah terjemahan bebas dari wasiat Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya yang tertulis dalam catatan lama. Teman dalam suka maupun duka, karena keris tilam upih adalah sebuah lambang ketenangan, kebahagiaan, dan dasar inilah sehingga para sesepuh perkerisan di abad modern ini memberikan predikat kepada keris tilam upih sebagai ibu dari segala keris, the mother of keris. Selamat datang saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Telah kita dengar tadi sebuah wasiat dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang tertulis dalam serat-serat lama yang menjelaskan tentang sebuah keris yang berdapur tilam upih, keistimewaannya. Lalu bagaimana penjelasan keris dengan bentuk atau dapur tilam upih dan seharusnya tilam upih itu. Nah, dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas, mengungkap misteri, membedah isi ibu dari segala keris, the mother of keris, tilam upih. Dalam sebuah buku dapur keris, sebuah keris yang berbentuk bilah lurus, gandek polos tanpa ada rincian yang lain, belumbangan atau pecetan, dan juga dekel alis. Ini disebut dapur tilam upih. Dalam serat Panitikadga dituliskan, panjenenganipun noto Prabu Banjaran Sari, ioso dedamel nurun dedamel dapur kino. So ioso duung dapur tilam upih kalian dapur parung sari ingkang damel Empu Handoyo Sengkolo. Pada zaman Pajajaran telah dibuat sebuah keris yang berdapur tilam upih dan juga parung sari. Dalam catatan yang lebih lama lagi, lebih tua lagi, di awal-awal abad Masehi, pernah dituliskan seseorang empu membabar atau menciptakan sebuah dapur keris yang bernama Pasopati dan Tilam Upih. Ini berarti sebuah keris dengan dapur tilam upih sudah ada sejak sangat lama sekali, bahkan sejak awal-awal di abad Masehi. Setelah kita mengetahui ricikan-ricikan yang harus ada pada keris tilam upih sesuai pakem-pakem dapur, lalu bagaimana secara non-rijikan bisa dianggap atau disebut keris dapur tilam upih? Dari sini kita mulai mempelajari bahasanya. Tilam adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman dedaunan sejenis pandan yang daunnya agak lebar, kurang lebih 20 sampai 25 cm, sedangkan panjangnya antara 1 sampai 2 meter. Kalau di kampung-kampung masih banyak di pinggir-pinggir sungai. Nah, ini zaman dahulu dianyam menjadi sebuah tikar, dan tikar ini dipakai untuk tidur, untuk istirahat, bahkan hanya untuk sekedar bersantai atau berbincang dengan sanak saudara. Upih, para sesepuh perkerisan di abad modern ini menafsirkan sebagai putih atau bersih. Jadi sebuah tikar tempat tidur, tempat beristirahat yang bersih. Nah, jika seseorang beristirahat
tidur di atas sebuah tikar yang bersih, yang putih, maka perasaan yang timbul adalah sebuah perasaan damai, perasaan tentram, perasaan bahagia. Nah, perasaan-perasaan inilah yang muncul melalui karakter sebuah keris yang berbentuk atau bernama dapur tilam upih. Sebuah gambaran kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian layaknya seseorang yang beristirahat atau tiduran di atas sebuah tikar yang putih dan bersih. Maka selain itu, selain sebuah keris yang bisa disebut tilam upih harus memenuhi ricikan-ricikan yang sudah disebutkan dalam buku dapur keris, dan juga mampu memancarkan sebuah karakter kebahagiaan, kedamaian, ketentraman layaknya seseorang yang beristirahat atau tidur di atas sebuah tikar yang bersih. Pamor pada keris tilam upih kali ini berbentuk atau bernama atau berpola uos wutah. Sebagian orang perkerisan di zaman sekarang menyebut pamor uos wutah sebagai pamor beras wutah. Bagi kami ini kurang tepat, karena uos wutah bukan berarti beras, bukan harus beras. Namun uos di sini saya akan menjelaskan melalui gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar ke-1 adalah padi yang masih di pohon, dan yang kedua adalah uosnya padi. Yang selanjutnya adalah gambar yang pertama adalah gambar jagung yang masih di dahan, dan yang kedua adalah uosnya jagung. Gambar selanjutnya adalah ini kedelai yang masih ada di tangkainya, dan gambar kedua adalah uos kedelai. Jadi, uos di sini adalah sebuah bahan makanan pokok yang dimana sudah siap untuk diolah namun belum terolah. Jadi masih ada masa-masa ditambung dulu. Karena pada zaman dahulu seseorang yang mempunyai persediaan makanan, bahan pangan yang melimpah, yang berupa uos, ini adalah menandakan sebuah kemakmuran pangan bagi orang zaman dahulu. Nah, garis bawahnya, uos di sini bukan berarti beras, tapi beras termasuk dari uos. Ini bahasa Jawa, dan bahasa ini sering dipakai di kampung. Kebetulan saya orang kampung, jadi saya memahami apa itu uos. Bahkan seringkali kata uos diartikan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan bahan pangan. Nah, pada kasus kali ini, penamaan pamor diberi nama uos wutah karena emang benar-benar mampu menggambarkan sebuah atau seolah-olah ini uos yang tumpah atau bercecer. Entah itu uos kedelai, entah itu uos padi, entah itu uos jagung yang tumpah atau tercecer dari wadahnya karena wadahnya terlalu penuh. Kita amati sekarang sebuah permukaan besi pada gambar ini. Kita ibaratkan permukaan besi ini adalah sebuah latar atau sebuah lantai, sedangkan pamor adalah sebuah uos. Maka kita akan mampu membayangkan, kita akan mampu menangkap sebuah bayangan imajiner. Ini adalah uos-uos yang tumpah. Entah itu kita membayangkan sebagai uos padi, atau uos jagung, atau uos kedelai, atau uos-uos yang lain. Nah, inilah disebut uos wutah karena mampu menggambarkan sebuah uos yang tumpah atau tercecer dari tempat penampungannya, karena tempat penampungannya terlalu penuh. Pamor uos wutah tidak hanya berupa atau berbentuk seperti bulatan-bulatan melingkar, namun juga mampu menggambarkan sebuah uos yang tumpah atau tercecer dari wadahnya. Kelebihan dari pamor uos wutah pada keris ini adalah sebuah pamor yang menyala keperakan, yang dalam sebuah buku modern, buku keris modern yang ditulis oleh almarhum Yang Haryono Haryogurito, pamor angkawiat, yaitu pamor mengilap keperak-perakan, terutama yang berada tepat pada permukaan bilah keris, sehingga disebut pula pamor perak. Pamor ini sangat disukai oleh beberapa penggemar keris. Terjadinya pamor angkawiat adalah karena
lapisan permukaan pamor rata dengan permukaan bilah keris. Jadi, lapisan pamornya tidak terpotong. Sebagian orang menyebut pamor Angkawiat dengan nama pamor Akhodiat. Pamor Angkawiat atau pamor Akhodiat ini sangat digemari oleh para penggemar keris, khususnya para penggemar pamor yang fanatik. Kenapa? Karena bagi orang yang percaya adanya tuah pamor keris, pamor yang berwujud atau mengkilap, yang disebut Angkawiat atau Akhodiat, dipercaya mampu mendatangkan sebuah keberuntungan atau hoki. Yang tidak kalah menarik adalah pamor Rojo Gundolo. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah Gundolo Rojo. Umumnya terletak di tengah sor-soran, namun ada kalanya terletak agak ke tengah bilah. Bentuknya mirip gambaran makhluk menakutkan, terkadang seperti orang perempuan atau orang laki-laki. Bisa pula merupakan gambaran hewan. Pamor Rojo Gundolo yang bertuah umumnya harus merupakan pamor tiban, bukan pamor rekan. Nah, kita lihat di gambar pamor keris ini, terlihat nampak seperti sesosok seorang manusia yang agak samar-samar. Dan ini jelas bukan rekan atau direka atau dirancang terlebih dahulu oleh seorang punya. Namun ini jelas ini adalah tiban atau sesuatu yang terjadi tanpa ada perencanaan sebelumnya. Dan ini persis seperti yang disebutkan dalam buku Pamor Keris. Ini pamor Rojo Gundolo. Sedangkan untuk tuah pamor Rojo Gundolo umumnya bersifat perlindungan bagi pemiliknya. Bisa digunakan untuk penolak guna-guna, bisa dipakai untuk mengusir atau memindahkan makhluk halus yang mengganggu, bisa untuk membersihkan rumah atau tanah yang angker. Bahkan jika kerisnya memang istimewa, bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang kemasukan atau kesurupan. Pamor ini tergolong pamor yang tidak memilih, bisa dimiliki oleh siapapun. Setelah kita mengetahui tentang dapur dan pamor, maka yang selanjutnya adalah yang kita kaji adalah atau kita pelajari adalah tentang tangguhnya. Sebuah langgam atau sebuah model yang khas pada keris tilam ubih ini. Keris tilam ubih ini setelah kita mengamati tegaknya bilahnya, sosok bilahnya, rabaan besinya, kualitas finishing dari pengolahan bahannya, dan juga yang lain, juga melihat wuwungan gonjo dan yang lainnya, sesuai dengan titik-titik penangguhan dalam kaidah penangguhan, kami menyimpulkan keris ini kemungkinan keris bertangguh Tuban Mataram. Keris bertangguh Tuban Mataram, keris yang dibuat dengan gaya Tuban, namun masih ada pengaruh-pengaruh di zaman Mataram, pengaruh-pengaruh kerajaan Mataram, karena ada kemungkinan wilayah Tuban di saat itu di bawah kekuasaan Mataram. Jadi terkena pengaruh, atau mungkin era Mataram atau kerajaan Mataram gaya-gayanya ditiru oleh wilayah-wilayah di luar Mataram. Ini juga bisa terjadi. Nah, untuk toyonya atau era pembuatan atau air untuk menyepuh, air untuk finishing penyepuhan, dalam hal ini diartikan zaman pembuatan. Kami menyimpulkan ini dibuat di zaman atau di Tuban di zaman kerajaan Mataram. Setelah kita mengetahui seluk-beluk dari dapurnya, pengertian dapurnya, pamornya, dan kelebihan-kelebihan dari pamornya, begitu juga perkiraan atau estimasi tangguhnya, tentunya kita juga akan mengungkap atau menelisik sesuatu hal yang jarang terlihat dari keris tersebut oleh pandangan orang-orang yang menikmati keris tersebut, yaitu bagian besi. Bagian besi ini kami mengamati panjangnya masih sesuai standar, kurang lebih 7 cm, namun ini sudah pernah mengalami perbaikan. Nah, perbaikan yang seperti ini, model yang seperti ini, kami menyimpulkan ini perbaikan
bukan di era yang benar-benar lama atau di luar Mataram. Karena kalau di luar Mataram jelas keris ini belum ada. Keris ini buatan Tuban Mataram. Nah, melihat bahan untuk merekatkan atau untuk mematri besi-besi tersebut, ini masih menggunakan bahan jenis tembaga atau jenis kuningan. Sedangkan kuningan sendiri kalau kita cari tahu, kalau kita pelajari, baru ditemukan sejak akhir abad ke-19, sekitar 1800 sekian. Berarti penyambungan atau perbaikan dari besi ini adalah antara tahun 1900 sampai zaman sekarang. Jadi kita tidak bisa menebak secara pasti, namun hanya mampu mengira-ira jeda waktu antara tahun 1900 sampai sekarang. Karena ini yang dipakai sudah bahan-bahan sejenis tembaga atau kuningan. Nah, namun meskipun sudah mengalami perbaikan, bagi kami ini tetap sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Dalam memperbaiki sebuah kekurangan dari sebuah keris, ini seseorang yang memperbaiki atau bahkan yang punya keris tersebut tidak menyembunyikan sesuatu hal yang sifatnya kurang pada keris tersebut. Sebuah besi yang seharusnya jika seandainya diperbaiki atau diservis dengan cara disembunyikan kecacatannya, itu bisa. Namun bagi orang yang bijaksana, sebuah kekurangan tidak perlu untuk disembunyikan. Justru kalau disembunyikan, ini justru malah dipertanyakan. Jangan-jangan ini dipakai untuk sebuah kecurangan. Misal, sebuah keris diservis atau diperbaiki, besinya ditempatkan di tempat-tempat yang tersembunyi, jejak-jejak perbaikan, ini justru kebiasaan yang ada itu dipakai untuk mengelabui seseorang dengan tujuan keuntungan-keuntungan semata, khususnya keuntungan-keuntungan materi. Ini sudah banyak. Namun jika sebuah perbaikan tanpa malu menunjukkan memang itu adalah sebuah kekurangan yang perlu diperbaiki, ini adalah sesuatu istilahnya niat yang tulus. Dan ini bagi kami meyakini ini tidak menyalahi aturan. Bahkan bagi yang percaya sebuah esoteri, bagi kami insya Allah ini tidak mengurangi esoteri yang ada dalam sebuah keris pusaka. Selanjutnya adalah sandangan. Sandangan dari keris ini yang pertama adalah warangka. Warangka terbuat dari kayu timoho, yang kalau kita melihat di buku warangka itu, timoho yang berpelet seperti ini dinamai pelet sembur ya. Sedangkan jenisnya sendiri itu gayaman Solo, gayaman. Sebuah warangka gayaman yang wujudnya simpel seperti itu, seperti ini. Nah, ini biasanya dipakai untuk keseharian atau acara-acara yang sifatnya non formal ya. Lalu pendoknya sendiri terbuat dari bahan tembaga di sebuah perak. Modelnya model bunton, jadi semuanya tertutup, dan template itu berarti ada lapisan lagi yang melapisi sehingga ketebalannya 2 kali lipat. Nah, diukir secara baik. Lalu yang selanjutnya adalah deder. Deder ini terbuat dari kayu nogosari. Lalu untuk mendaknya terbuat dari tembaga di sepuh perak. Untuk batunya batu-batu biasa sepertinya ya. Namun yang jelas bukan jenis intan atau berlian, ini jenis batu-batu biasa. Nah, dan semua sandangan ini dari warangka, pendok, deder dan mendak ini semuanya buatan baru. Ini dibuatkan baru oleh pemiliknya untuk memuliakan kerisnya. Nah, setelah kita mengupas secara tuntas, kita sudah menggali, kita sudah mengungkap sebuah misterinya, ibu dari segala keris atau the mother of keris. Kita sudah membedah isinya. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah kenapa keris ini yang kita pakai untuk review, yang kita review setelah melalui seleksi, mengeliminasi beberapa keris yang kita pilih. Karena bagi kami, ini sebuah keris yang mempunyai kelebihan,
Yang pertama, sebuah dapur yang mampu benar-benar mencerminkan namanya, yaitu tilam upi, mampu memancarkan sebuah karakter ketentraman, sebuah karakter kedamaian dan karakter kebahagiaan. Dan kemungkinan besar bagi yang cocok, maka keris ini jika dirawat akan mampu memancarkan sebuah atmosfer ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Yang selanjutnya, pamor. Pamor ini nyambung. Pamornya mapan. Bagaimana dikatakan mapan? Mapan sesuai pada tempatnya. Tidak keluar dari sisi-sisi tajam bilah. Ya. Jadi benar-benar masih di tengah-tengah permukaan bilah. Bagian tengah. Dan juga benar-benar mampu mencerminkan namanya, yaitu waswuta. Yang ini bisa dipakai untuk melambangkan sebuah kemakmuran sandang atau kemakmuran pangan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah didukung dengan pamor angkawiat atau pamor akhodiat, sebuah pamor yang tersisip sebuah harapan, kelimpahan pangan, dan juga didukung dengan kehokian atau keberuntungan. Ini juga sangat mendukung. Lalu yang selanjutnya masih ada dukungan yang lain adalah pamor Rojo Gundolo. Pamor, sebuah pamor yang diyakini mempunyai tuah penjagaan. Jadi ibaratnya kita mempunyai rumah, diberi rumah dan juga diberi lahan, sebuah lahan pertanian untuk bercocok tanam. Tentunya dalam keris ini jika diibaratkan itu sudah komplit, rumahnya ada, lumbungnya ada, lahannya untuk bercocok tanam ada, dan juga ada penjaganya, plus ditambah lagi keberuntungan juga dikasihkan. Jadi selain tentang pakem-pakem dapurnya, pamornya, dan juga tangguhnya, bahkan yang lain, bagi kami ini adalah sesuatu hal yang nilainya plus dan juga ada sebuah kekurangan, namun dengan percaya dirinya tidak ditutup-tutupi, tidak disembunyikan, yaitu perbaikan besi. Sekian review keris kali ini. Dari awal saya sudah menjelaskan bahwasanya keris ini adalah keris milik kawan, dan kawan sudah mengiyakan, sudah merelakan kerisnya untuk direview dan siap menerima penjelasan apapun, baik itu sifatnya kelebihan atau kekurangan. Jadi bagi Anda semua yang menginginkan sebuah keris yang mapan, yang benar, atau juga bahkan kalau orang perkerisan mengatakan keris benar, yang bertempat pada tempatnya, yang selayaknya menjadi sebuah keris untuk dipakai, entah itu untuk ageman, untuk piandel, bahkan kalau perlu dipusakakan, maka bagi kami menyarankan carilah keris yang seperti yang telah kita review, yang telah kami review tadi. Atau bagi Anda yang dirasa ada mempunyai kecocokan, atau ada klik, atau ada srek di hati dengan keris yang telah kami review, maka bagi yang mempunyai keris tersebut merelakan atau mempersilahkan untuk dimahari atau di mas kawini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika memang ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang budaya perkerisan. Akhir kata dari saya, salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.